Kasihan. Enggak, jangan, enggak usah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali memuji Allah tabaraka taala dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita setelah tertunda sekian waktu, sekitar 1 tahun lebih. Kita libur total Ta'lim Al-Jawabul Kafi, karya dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, dengan majelis ini kembali kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang terbaik Allah berikan kepada seorang hamba, duduknya ia untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang terbaik. Kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala merupakan kitab yang lahir dari pertanyaan seorang laki-laki yang tertimpa penyakit kasmaran, jatuh cinta kepada seorang wanita. Kemudian penyakit ini menjadi-jadi dan semakin parah pada dirinya, sampai kadang dia tidak enak makannya, tidak enak tidurnya, kecuali dia harus melihat wanita itu. Ketika dia jatuh dalam penyakit dan dosa tersebut,
Akhirnya dia pun menyesali dan berusaha untuk mengobatinya. Kesana kemari dia mencari orang-orang yang pintar, para penasehat, ahli psikologi, tapi dia tidak temukan obat yang tepat untuk penyakitnya tersebut. Sampai datanglah orang ini mengajukan pertanyaan kepada Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia tanyakan persoalan penyakit yang menimpa dirinya. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaannya orang ini, dikirim dalam bentuk surat setelah itu kepada orang ini untuk menjawab pertanyaannya, apa obatnya sebenarnya orang yang terkena penyakit hati yang seperti ini yang sulit sembuh. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan terapinya. Beliau membahas tentang manfaat dari berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meruqyah dirinya dengan doa-doa dan zikir, dengan Al-Qur'an. Karena ini merupakan sebaik-baik obat yang Allah turunkan. Kemudian di sela-sela itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyinggung sebagian orang yang salah dalam memahami sebab terjadinya penyakit dan sebab hilangnya penyakit itu. Ada sekelompok orang yang beliau bawakan, orang-orang yang salah paham terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian di antara mereka yang mengingkari mengingkari pengaruh doa, pengaruh Al-Quran terhadap hilangnya penyakit. Ada orang yang tidak meyakini bahwasanya dosa itu memberikan sebab, menjadi sebab seorang itu mendapatkan penyakit. Ada sekelompok orang-orang yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ada juga orang yang terlalu membesarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Akhirnya dia pun terlena dalam dosanya dengan alasan bahwasanya Allah juga akan mengampuni saya. Tidak apa-apa saya jatuh dalam dosa dan maksiat, nanti juga Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Beliau bawakan golongan orang-orang yang salah paham terhadap perkara ini. Kemudian sampailah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pada pembahasan masalah lawasimur raja, konsekuensi raja, pengharapan. Beliau ingin jelaskan kepada kita di sini perbedaan antara orang yang mengharap dengan orang yang berangan-angan. Karena orang-orang seperti ini tadi disebutkan salah paham tentang ar-raja, berharap, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, besar harapannya untuk diampuni dosanya, besar harapannya untuk diberi kesembuhan, tapi dia tidak menjalani sebab-sebab yang merealisasikan keinginan-keinginannya. Maka Ibnul Qayyim katakan di sini, wa mimma yanbaghi ayyu'lama, di antara perkara yang sepantasnya untuk diketahui, anna man raja syai'an, bahwa barang siapa yang mengharapkan sesuatu, istalzama raja'uhu thalathata umurin, maka pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ampunannya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, pengharapannya ini mengharuskan 3 perkara. Artinya seseorang tidak akan dikatakan mengharap, punya harapan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia merealisasikan 3 hal ini. Yang pertama kata beliau, ahaduha mahabbatu ma yarjuhu. Yang pertama kata beliau adalah mahabbatu ma yarjuhu,
mencintai sesuatu yang dia harapkan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencintai sesuatu yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berikan contoh, misalnya ada orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap-harap dirinya termasuk di antara orang-orang yang diberikan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama seorang dikatakan mengharap di sini adalah mencintai apa yang dia harapkan. Dia cinta surga, ingin surga, dia harus mencintai surga. Ya. Atsani, yang kedua adalah khaufuhu min fawatih. Yang kedua, syarat yang kedua adalah takutnya dia, khawatirnya dia dari luputnya hal tersebut, yakni sesuatu yang diharapkan. Luputnya dia dari hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsalitsu sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkani. Usaha dia di dalam meraih hal tersebut, yakni sesuatu yang diharapkan. Ya, usahanya di dalam meraih hal tersebut bihasabil imkani, sesuai dengan kemampuannya. Iya. Dia mau anak, harus berusaha ya untuk cari anak. Kalau belum punya istri ya menikah dulu. Ya, akhwat yang belum punya suami menikah dulu. Iya. Setelah itu dekat-dekat dengan suami, dengan istri ya. Jangan menikah kemudian pergi merantau ya. Pergi berlayar, pergi ke sana kemari ya. Ya, tapi harus dekat-dekat karena itu jalannya. Iya. Wa amma raja'uhu la yuqarinuhu syai'un min dzalika. Adapun pengharapan seseorang yang tidak diiringi oleh sesuatu dari hal-hal itu. Tiga hal tadi maksudnya. Adapun pengharapan seseorang yang tidak diiringi oleh hal-hal tersebut, fahuwa min babil amani, maka itu hanyalah termasuk angan-angan. Angan-angan kosong maksudnya. Ya. Mau punya anak tapi tidak suka anak. Bahkan bersedih kalau dia mau punya anak. Iya. Bahkan ada orang naudzubillah ya, baru menikah langsung KB. Nanti dia tidak suka anak. Bagaimana dia mau dapat anak? Ya. Taib. Yang kedua, dia khawatir luput, ya. Ya kalau orang mau punya anak, ya jangan dia dia harusnya takut dari luputnya dia mendapatkan anak. Ya. Istrinya hamil muda, dia sayang-sayang dulu istrinya. Ya, walaupun dia sayangi terus maksudnya, tapi lebih dia istimewakan. Biasanya dia cuci piring, aja maki kita. Nanti saya cuci piring. Duduk saja situ. Ya, karena bahaya kalau jongkok ya, sambil cuci piring, bisa-bisa keguguran ya, perutnya terlipat. Ya, kandungannya bisa keguguran ya. Adik sayang dulu istrinya, duduk maki saja. Iya. Biasanya dia pel terus rumahnya dari dalam sampai luar. Istirahat dulu, nanti saya pel semua. Iya. Belum ada mesin cuci di rumah. Dia yang cuci pakaian. Dia yang sikat karena dia sayang istrinya. Ya, sebab dia ingin mendapatkan anak dalam waktu yang cepat. Nah, begitu. Dia khawatir jangan sampai kalau dia mencuci hilang kesempatan untuk punya anak. Iya. Nah, yang ketiga tentunya kita harus berusaha untuk punya anak. Ya, berusaha keras. Ya, pertama menikah dulu.
Ya, selama masih bulan Syawal ini ya. Ini bagus sekali ini menikah sebenarnya. Ya. Dulu Nabi SAW menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Ya, dan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Ini harus menikah dulu. Sebelum menikah tentu cari uang dulu ya. Salahnya kita di sini butuh dana ya. Harus ada uang panai supaya bisa iya menghalalkan anaknya orang. Taib. Kita lanjut kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "War-raja'u syai'un wal amani syai'un akharu." Mengharap adalah sesuatu, sedangkan angan-angan adalah sesuatu yang lain. Artinya dua hal ini berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Harapan adalah hal tersendiri. Ya. Kemudian angan-angan juga hal yang tersendiri, beda dia. Tidak bisa disamakan. Sekalipun ada sebagian orang salah paham, dia kira antara harapan dengan angan-angan adalah sama. Ya. Fakullu rajin khaifun. Oleh karena itu setiap orang yang berharap adalah orang yang takut. Kalau dia harapkan surga, pasti dia takut kehilangan surga. Makanya dia betul-betul kejar surga itu dengan amalan-amalan solehnya. Wasairu ala tariqi idza khafa, orang yang melakukan perjalanan di atas sebuah jalan, idza khafa, apabila dia takut, artinya takut tidak bisa sampai tujuan karena ada rintangan-rintangan bahaya yang akan dia hadapi dalam perjalanannya, asra'a as-sayra makhafatal fawati, maka dia akan mempercepat perjalanannya makhafatal fawati, karena takutnya dia kehilangan hal tersebut, yakni sesuatu yang diharapkan. Seorang yang ingin surga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dia berlamban-lamban, bermalas-malasan. Harus tampak pada dirinya kekuatan harapan melalui al-khauf, perasaan takutnya dia jangan sampai dia tidak mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang seperti ini dari mudanya dia sudah persiapkan dirinya. Dia tumbuh di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berleha-leha, tidak bermalas-malasan, nanti saya tua baru saya tobat. Ya, baru saya perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi seorang yang kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersegera, dia akan bercepat-cepat mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita lihat kan banyak orang ya, ingin dia surga tapi malas, bermalas-malasan. Kan ada orang seperti ini ya. Kalau ditanya mau surga tidak mau. Bahkan dia nomor 1 mau masuk surga. Tapi kita lihat di dalam kehidupannya dia berleha-leha dalam kehidupannya, bersantai-santai dengan alasan saya masih muda. Dia tidak sadar bahwasanya di dalam perjalanannya dalam kehidupan dunia ini ada banyak rintangan-rintangan yang akan dia hadapi. Mungkin sakit, mungkin ya kematian, atau mungkin ada hal yang mengalihkannya dari jalan yang dia tempuh, berupa syahwat, berupa bid'ah, berupa kekafiran atau kesyirikan, naudzubillah. Ya. Wa fi Jami' Tirmidzi, di dalam kitab Jami' Tirmidzi yang kita kenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ya, bisa dilihat pada nomor hadis yang ke 2452. Di dalam Jami' At-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya sahabat Abu Hurairah,
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaja. Barang siapa yang takut, yang khawatir, yakni dalam perjalanannya, adlaja, maka dia akan bersegera. Waman adlaja balagol mansila, barang siapa yang bersegera, yakni dalam perjalanannya, balagol mansila, maka dia akan sampai ke rumahnya, sampai ke tujuannya. Ya. Dahulu begini, safar yang dilakukan oleh orang-orang tua kita termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dahulu, itu mereka kalau awal malam mereka mempercepat perjalanannya. Karena kalau tiba tengah malam atau akhir malam mereka sudah capek. Tapi kalau masih awal malam itu masih ada kekuatan. Iya. Dan juga bintang bulan yang ada di atas masih terang berada di tempatnya, bisa dimanfaatkan sebagai penunjuk jalan kesempatan untuk bersegera melanjutkan perjalanan. Itu diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kita menuju akhirat seperti orang yang melakukan perjalanan di waktu malam. Kita di dalam kehidupan dunia ini hendaknya kita dari awal perkembangan kita, kehidupan kita di dunia ini, hendaknya kita sudah bergegas, bercepat-cepat mengumpulkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah menunda-nunda, jangan pernah kita berangan-angan dengan angan-angan yang hampa. Nantilah saya akan begini, saya akan bertobat, saya akan perbanyak amal soleh. Karena belum tentu kita akan bisa melakukannya pada waktu-waktu yang berikutnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang perantau. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang sekedar melintasi jalan, sekedar lewat di kampungnya orang. Jadi kita ini selalu harus ingat bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sebentar. Seperti kehidupannya seorang perantau yang hanya datang ke negeri orang karena ada hajatnya yang dia ingin selesaikan dalam waktu yang cepat. Setelah itu dia pulang ke kampungnya. Bahkan lebih dari itu, mungkin lebih cepat lagi, seperti seorang yang sekedar melewati sebuah kampung. Dia hanya singgah beli minuman, setelah itu naik mobil lagi, lanjut lagi ke kampung halamannya. Ini harus selalu kita sadari seperti ini. Dunia yang Allah berikan kepada kita ini hanyalah tunggangan untuk menuju akhirat. Kita jadikan dia sebagai bekal. Jangan sebaliknya dunia ini memperbudak kita, mempekerjakan kita, menjajah kita, sampai kita pun ditawan oleh dunia. Jangan Justru dunia ini kita jadikan sebagai kendaraan kita, mempermudah kita menuju akhirat. Allah berikan kepada kita harta, kita gunakan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pembangunan masjid, jangan lambat-lambat di situ, ambil bagian di situ. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Bebaskan lahan masjid, lahan pesantren. Ada kesempatan apalagi miliknya Ahlus Sunnah, jangan berlamban-lamban dalam hal tersebut. Itu kesempatan yang terbaik datang kepada kita, tidak setiap saat dia akan datang. Harta yang Allah berikan kepada kita ini harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kapan kita kumpul harta itu hanya sekedar berbangga-bangga atau bersenang-senang dengannya untuk dimakan, diminum, dipakai ya, untuk hal-hal yang mubah yang tidak mendatangkan pahala, orang yang seperti ini adalah orang yang merugi. Ya. Karena sesungguhnya apa yang kita infakkan dan sedekahkan dari dunia kita, itulah hakikatnya harta kita. Itu yang nanti akan kita rasakan manfaatnya ketika kita pulang. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, kata Nabi SAW, wa inna lahu ma qaddama. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang dia persembahkan. Apa yang dia belanjakan di jalan Allah, yang dia sedekahkan, infakkan. Wa inna liwarithihi ma akhara, dan sesungguhnya ahli warisnya akan mendapatkan sesuatu yang dia tinggalkan. Jadi harta yang kita tinggal mati itu adalah haknya anak kita di belakang, ahli waris kita di belakang. Kalau sudah menjadi haknya, kita sudah tidak punya hak di situ, tidak punya pahala di situ, ya. Jadi selama harta itu ada di tangan kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Perbanyak infak dan sedekah. Iya. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlajah. Barang siapa yang takut, artinya takut dia tidak sampai kepada tujuannya dengan membawa bekal secukupnya, adlaja, maka dia akan bergegas. Yakni bergegas di awal waktu. Itu adlaja, bergegas ya di awal waktu. Waman adlaja balagal mansila, siapa yang bergegas yakni di awal waktu, balagal mansila, maka dia akan sampai ke tujuannya, ke tempat tinggalnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ingatlah sesungguhnya barang dagangannya Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Artinya butuh dibayar. Ya. Ala inna sil'atallahil jannatu, ingatlah sesungguhnya barang dagangannya Allah adalah surga. Jadi jangan kita berangan-angan masuk surga begitu saja, kemudian tidak ada usaha, tidak ada modal berupa ketaatan, berupa amal soleh, ibadah kita. Ini namanya angan-angan. Ya. Banyak kan orang yang seperti ini ya. Kalau ditanya mau masuk surga atau tidak, semua orang yang beriman pasti katakan iya. Mau dia orang yang soleh, mau dia orang yang bermaksiat, pasti semuanya katakan saya mau masuk surga, saya ingin bahagia. Tapi ketika masing-masing ditanya, apa modalmu, apa yang kamu bawa, apa bekalmu, disinilah orang bermacam-macam jawabannya, bermacam-macam keadaannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita supaya ya sebelum kita masing-masing berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita membawa bekal sebanyak-banyaknya. Ya. Tabung pahala sebanyak-banyaknya. Setiap ada jalan-jalan kebaikan, setiap ada kesempatan untuk mendapatkan pahala di situ, ambil kesempatan di situ. Ya, sekecil apapun pahala tersebut, ambil bagian di situ. Ada motor kita, jangan sekedar kita gunakan naik motor untuk kehidupan dunia kita, tapi gunakan juga untuk hal-hal yang melahirkan pahala. Dipakai pergi taklim, dipakai bonceng ya, panggil ikhwah yang tidak ada motornya, sini ayo kita pergi taklim. Ya, supaya kita dapat pahala. Ya, motor kita pakai untuk pergi cari nafkah. Karena menafkahi anak istri itu kewajiban, dan kewajiban itu besar pahalanya. Ya. Ini harus kita ada ya setiap waktu yang kita hadapi, upayakan kita memetik pahala di situ. Ya. Kita datang kumpul ada pertemuan misalnya,
Ya, ada cara makan-makan. Kalau kita bukan tuan rumah, ya, masih ada jalan pahala bagi kita. Bantu tuan rumah siapkan makanannya, bagikan air gelas ini ya. Ya, siapkan makanan, atur di situ. Tuangkan air untuk saudara kita kalau tidak pakai air gelas. Tuangkan air, tuangkan kopi, tuangkan teh. Itu pahala di situ. Ya. Kita ketemu dengan orang, kita senyum, jangan murung terus. Ya. Ketemu itu di situ dapat pahala. Karena Nabi SAW bersabda, ya, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Jadi setiap ada momen kesempatan berbuat baik di situ, ambil ya pahala di situ, petik pahala di situ. Iya. Ada waktu taklim, datang taklim. Apalagi ilmu ini kalau kita datangi majelisnya, situ banyak besar sekali pahala yang kita dapatkan. Ya. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah sesungguhnya barang dagangannya Allah adalah mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan ingatlah sesungguhnya barang dagangannya Allah adalah surga. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mali salihati. Fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali salihati. Allah Subhanahu sebagaimana halnya Dia menjadikan raja, pengharapan bagi orang-orang yang melakukan amalan yang soleh. Ya. Fakadzalika ja'alal khaufa, maka demikian pula Allah jadikan al-khauf, rasa takut. Takut luputnya sesuatu yang diharapkan maksudnya. Maka demikian pula Allah jadikan ya rasa takut tersebut bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Ya. Di sini beliau mengisyaratkan kepada ya penjelasan para ulama kita bahwasanya seorang yang hidup di dunia ini dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada dua hal yang dia penuhi. Antara roja dengan khauf. Ya, mengharap dan takut. Dia harapkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang dia kerjakan, dan dia takut sekaligus dia takut jangan sampai amalannya tidak diterima. Ya, sehingga hal ini melahirkan semangat untuk beramal. Kemudian yang kedua melahirkan perasaan khawatir sehingga dia tidak sombong, tidak congkak. Saya ini sudah banyak ibadahku, sudah banyak ini ya. Sehingga orang-orang seperti ini tidak akan pernah berhenti, tidak pernah puas untuk mengumpulkan ya amalan-amalan soleh supaya dia bisa mendapatkan pahala dalam setiap waktunya. Ya. Fa'ulima anna ar-raja'a wal khawfa an-nafi'a huwa maktarana bihi al-amalus salihu. Lantaran itu kata beliau, diketahuilah bahwa pengharapan dan rasa takut tersebut, ya rasa takut yang bermanfaat adalah yang beriringan dengannya amalan soleh. Iya, artinya kalau betul-betul kita punya pengharapan yang benar, ya rasa takut yang benar yang bermanfaat bagi kita, menjadi cambuk bagi kita ya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini harus beriringan dengannya amalan soleh sebagai bukti bahwa kita mengharap ya dari Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwasanya kita ini takut jangan sampai
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Iya. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu benar harapannya, lihat kepada amalan-amalannya. Kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia malas beribadah, malas melakukan amalan soleh, ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang tertipu dengan harapannya. Orang ini hanyalah orang yang berangan-angan hampa. Paham ya? Ada orang yang kita lihat mengaku dia takut jangan sampai dia tidak masuk surga. Ya. Atau justru dia dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Itu akan terlihat rasa takutnya yang bermanfaat baginya terlihat pada amalannya. Amalannya menjadi bukti bahwasanya benar-benar dia adalah orang yang takut. Takut kehilangan kesempatan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya takut sekali saya ini jangan sampai tidak masuk surga. Nah, kita lihat amalan-amalannya, kesehariannya, amalan solehnya. Kalau dia betul-betul ya, orang yang bergegas, orang yang bersemangat dalam melakukan amalan soleh, bukti bahwasanya orang ini betul pengakuannya. Tapi kalau hanya merupakan pengakuan lisan, tanpa diiringi dengan bukti berupa amalan soleh, ya, berupa ketaatan yang dia lakukan ataukah meninggalkan maksiat, tidak ada semua itu pada dirinya, ketahuilah bahwa orang ini adalah orang yang ya dusta dalam pengakuannya. Iya. Jadi butuh apanya pengharapan kita, rasa takut kita itu butuh apanya bukti. Ya, butuh yang namanya bukti. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu karena takutnya kepada Rabbnya, musyfiquna, mereka khawatir. yakni khawatir terhadap keadaannya di masa depan. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka ini terhadap Rabbnya takut, mereka itu khawatir terhadap keadaannya di masa depan. Dia khawatir jangan sampai dia bukan termasuk ahlul jannah, orang yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia tergolong ya ahlun nar, penduduk neraka, naudzubillah. Ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka ini terhadap ayat-ayat Rabb mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka ini terhadap Rabbnya tidak menyekutukan, tidak berbuat kesyirikan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan sesuatu yang mereka beri, yakni berupa infak, sedekah, sedangkan hati mereka wajilah, khawatir, yakni terhadap keadaannya di masa depan. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka ini akan kembali kepada Rabb mereka. Ya, ini sifatnya ahlul jannah, takut terhadap Rabb mereka, kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah, kemudian mereka tidak mempersekutukan Allah dengan makhluk, ya. Kemudian mereka rajin berinfak dan bersedekah karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Di ayat yang ke-61 Allah tutup, ya, perkara ini, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka ini adalah orang-orang yang bercepat-cepat dalam berbuat kebaikan. Wahum laha sabiquna, dan mereka ini adalah orang-orang yang berlomba kepada hal itu. Ya.
Ini orang-orang yang kuat harapannya, rasa takutnya benar, bukan hanya sekedar pengakuan di lisannya, tapi ada bukti pada amal-amal soleh pada dirinya, apakah amalan qalbiyahnya atau amalan jawarihnya bersatu padu untuk membaktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya angan-angan, ongkang-ongkang kaki, ya. Katanya mau surga tapi malas. Ya. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang penghayal. Wa qad arwa Tirmidzi fi Jami'i. Sungguh At-Tirmidzi telah meriwayatkan yakni sebuah hadis dalam jami'nya, dalam sunannya. Bisa dilihat pada nomor hadis yang ke-3175. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Saya katanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ini ayat yang kita beliau bawakan tadi sebelumnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Faqultu ahumul ladina yasrabuna al-khamra wa yasnuna wa yasrikun. Kata Aisyah, saya pun katakan, apakah mereka-mereka ini yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi adalah orang-orang yang minum khamar? Dia beriman ya, tapi dia minum khamar. Apakah mereka ini orang-orang beriman tapi dia minum khamar? Ya, wa yasnun, berzina, wa yasrikun, dan mencuri. Faqala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Bukan mereka ini yang dimaksudkan. Ya bintas Siddiqi, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa. Artinya ada bukti pada kehidupannya berupa amalan soleh. Ya, orang-orang yang bercepat-cepat ini dalam kebaikan ini ada buktinya bahwasanya dia orang yang bersegera. Dalam kehidupannya dia dikenal orang yang rajin melaksanakan puasa. Puasa sunnah apalagi puasa wajib. Iya. Wa yusalluna, dan juga mereka melaksanakan salat. Dia jaga salatnya, bahkan laki-lakinya ya dia datang ke masjid, tidak ada perasaannya kalau dia tidak salat di masjid. Ya. Wa yatasaddaquna, dan mereka juga bersedekah. Dan mereka juga padanya bersedekah. Wa yakhafuna alla tuqabbala minhum, dan mereka juga khawatir jangan sampai tidak diterima hal-hal itu dari mereka. Ya, mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah, kemudian mereka tidak merasa sombong, tidak merasa congkak, sudah banyak amalannya. Bahkan mereka ini takut jangan sampai semua yang sudah lewat dari ibadahnya justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin dia bersemangat mengumpulkan ya, perbanyak amalan solehnya. Nah, itu orang yang betul-betul bergegas dan bercepat-cepat dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bergegas dalam kebaikan. Ya. Jadi ada buktinya. Ya. Jadi ada buktinya, bukan hanya menjadi penghayal-penghayal. Mau surga tapi malas sholat. Mau surga tapi malas berpuasa. Mau surga tapi malas bersedekah. Lalu apa yang Anda harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Tidak ada angan-angan kosong nanti kita akan menyesal pada hari kiamat ketika kita pulang dalam keadaan tidak ada bekal yang kita bawa. Atau mungkin ada bekal kita bawa tapi tidak cukup untuk membayar surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian kita, karena kemalasan kita. Makanya seperti bulan Ramadan ini lewat bersama kita, sebenarnya momen yang terbaik untuk membentuk pribadi kita menjadi muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya Ramadan ini menjadi pintu bagi kita untuk semakin sosial, bersedekah. Makanya Nabi di bulan Ramadan itu kalau masuk Ramadan, subhanallah, seperti angin yang kencang dalam bersedekah. Banyak sekali sedekahnya di bulan Ramadan. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi kalau berada di bulan Ramadan. Ya. Makanya di bulan Ramadan kita banyak-banyak berinfak, bersedekah. Setiap malam kalau perlu bawa uang 10.000, 20.000, 50, 100. Ada kotak amal disiapkan panitia. Ya, jangan sampai hanya jadi penghias masjid, tidak ada isinya. Karena kita malas bersedekah. Iya. Itu Nabi SAW di bulan Ramadan. Iya. Ramadan datang bukan sekedar datang. Itu untuk membentuk kita menjadi orang-orang bertakwa. Betul-betul ada bukti ketakwaan pada diri kita. Melalui Ramadan juga Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang suka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat-kalimat yang jorok. Makanya kalau kita puasa tidak boleh kita berkata-kata yang jorok, buruk. Iya. Idza kana shaumi ahadikum yaumun shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Apabila datang hari berpuasanya di antara kalian, maka jangan seseorang mengucapkan kalimat yang kotor. Wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak. Situ Nabi SAW melatih kita untuk menjadi orang-orang yang punya etika dalam berbicara. Iya. Karena terkadang ada orang tergelincir ke dalam neraka sejauh timur dan barat karena ucapan buruk yang dia ucapkan, terasa ringan di lisannya tanpa dia pikirkan bahwasanya hal itu bisa menggelincirkannya ke dalam neraka, naudzubillah. Iya. Melalui Ramadan Allah ingin membentuk kita menjadi orang-orang yang rajin berpuasa. Bukan hanya puasa wajib, tapi juga terlihat dalam kehidupannya rajin berpuasa. Ya, puasa Senin Kamis, atau minimal puasa 3 hari dalam sebulan, entah di awal bulan atau tengah bulan ataukah di akhir bulan. Ya. Bahkan mungkin ada di antara kita punya semangat yang kuat berpuasa puasa Daud. Puasa sehari, besok lagi tidak, besok lagi puasa, besok lagi tidak, seterusnya. Ya, dia jaga puasa sunnahnya. Ya. Karena puasa ini merupakan penjaga bagi seorang mukmin. Menjaganya dari pengaruh-pengaruh syahwat yang bergejolak. Menjaganya dari pengaruh-pengaruh syaitan yang ingin menggelincirkannya ke dalam neraka bersama mereka. Makanya Nabi bersabda, as-saumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba berperisai dari api neraka. Itu luar biasa itu ibadah puasa ya. Makanya kita rajin-rajin berpuasa setelah Ramadan. Allah juga ingin membentuk kita di bulan Ramadan untuk menjadi
pribadi-pribadi yang rajin mengingat Allah. Mengingat Allah pada waktu-waktu di mana manusia itu lalai. Makanya ada namanya salat tarwih. Di mana salat tarwih ini adalah qiyamul lail. Ya, salat malam. Ini untuk mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lepas, kapan kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala, disinilah letak kelemahan dan kerugian kita. Ya. Makanya selepas Ramadan, upayakan ya ada kebiasaan kita melaksanakan sholat malam. Bangun, ya melaksanakan sholat malam, seperdua malam. Kalau tidak bisa, sepertiga malam yang terakhir antara jam 2 sampai adzan subuh. Lagi-lagi tidak bisa karena sesuatu dan lain hal, sebelum tidur witir 3 rakaat. Juga tidak bisa 1 rakaat. Setelah sholat isya, bisanya 1 rakaat, silakan 1 rakaat. Yang penting ada. Ya. Karena qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang-orang soleh dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal itu di dalam sabdanya, "Alaikum biqiyamil lail." Lazimilah qiyamul lail, salat malam. Iya, artinya rajin-rajin salat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum. Dan juga pendekatan diri bagi kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kita jadikan ya musim ibadah Ramadan ini kita jadikan ya pembantu bagi diri kita, penguat bagi diri kita untuk semakin baik ya. Semakin tampak ketakwaannya setelah Ramadan. Baik. Selanjutnya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini, wa qad ruwiya min hadiits Abi Hurairah aidan. Sungguh telah diriwayatkan juga dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap beliau. Jadi athar yang serupa datang dari sahabat Abu Hurairah. Iya. Semakna dengan hadisnya siapa? Aisyah tadi di atasnya. Dan hadis ini adalah dhaif tapi dikuatkan oleh jalur periwayatan yang sudah berlalu dari Aisyah. Sehingga 2 hadis ini, athar ini sahih ya. Taib. Lanjut kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wallahu subhanahu wa safa ahlas sa'adati bil ihsani ma'al khaufi. Allah Subhanahu menyifati orang-orang yang berbahagia. Berbahagia di sisi Allah maksudnya dengan ihsan, dengan perbuatan baiknya mereka. Ma'al khaufi, disertai dengan rasa takutnya. Jadi mereka berbuat kebaikan, beramal soleh, tapi mereka tidak menyombongkan diri. Tetap ada rasa takut jangan sampai ibadah ini tidak diterima. Atau jangan sampai ibadah ini pahalanya sedikit. Tidak cukup membayar surga. Ya. Wa wasafal asqiya'a bil isaati ma'al amni. Dan Allah juga menyifati orang-orang yang celaka bil isaati, dengan perbuatan buruk, ma'al amni, seiring dengan merasa amannya mereka. Iya, jadi mereka ini merasa aman. Saya sudah masuk surga nih, sudah dijamin saya. Amalan saya sudah banyak. Ya, saya dari kecil muslim. Ya, dari kecil saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ini dan itu. Ya, aman saya.
Saya mau begini, mau begitu, mau berbuat maksiat, dosa, tidak masalah bagi saya. Sudah banyak tabungan saya. Ya. Ini orang-orang yang tertipu dengan dirinya. Orang yang celaka seperti ini. Ya. Dia tidak sadar bahwa belum tentu amalan yang pernah dia lakukan kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin ya. Taib. Wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khaufi. Barang siapa yang merenungi kondisi para sahabat radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amali, maka dia akan mendapati mereka berada pada puncak amalan ma'a ghayatil khaufi, seiring dengan puncak rasa takut, rasa khawatir. Jadi mereka kumpulkan dua hal ini. Ya. Para sahabatnya Rasulullah SAW merupakan generasi yang terbaik. Setelah para nabi dan rasul, yaitu para sahabatnya Rasulullah SAW, mereka adalah hamba-hamba pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada pada puncak amalan soleh. Mereka yang terdepan di dalam jihad, mereka yang terdepan di dalam membaca Al-Quran, mereka yang terdepan di dalam sholat, mereka yang terdepan dalam sedekah. Tidak ada pintu-pintu kebaikan kecuali mereka terdepan dalam hal itu. Seiring dengan itu, ternyata kita dapati para sahabatnya Rasulullah SAW bukanlah orang yang congkak dan berbangga-bangga diri dengan puncak amalan soleh yang telah mereka persembahkan di hadapan Allah. Ya, bahkan juga mereka orang yang kita kenal, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan hadapan Allah. Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu jama'na baina at-taqsiri balil ifrati wal amni. Sedangkan kita ini katanya mengumpulkan antara sikap kekurangan, ya berbuat kekurangan, bahkan berbuat teledor, wal amni, serta merasa aman. Ya. Nah, kita ini katanya di bawahnya para sahabat, jauh di bawah mereka, justru kita ini magrur, tertipu dengan apa yang kita lakukan dari amalan-amalan soleh kita, yang ternyata amalan soleh kita ini kalau dinilai dengan amalan solehnya para sahabat ternyata jauh di bawah mereka. Saya mau tanya dulu, ada kira-kira pernah datang ke Makassar berdagang, berbisnis, iya, pulang membawa keuntungan yang besar, tiba-tiba masjid apa nih, Imam Syafi'i butuh dana pembangunan. Tiba di sini di Sengkang misalnya, dia dengar ada pembangunan, langsung dia infakkan semua keuntungannya. Ada? Saya yakin tidak ada. Ya. Tapi kita lihat para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh harta bendanya. Dan jangan kalian kira hartanya Abu Bakar itu sedikit. Mereka itu orang ahli peternakan. Unta sampai 1 lembah, kambing 1 lembah, sapi 1 lembah. Pokoknya orang hebat lah, orang kaya, milioner. Abu Umar juga datang ingin menyumbangkan seluruh hartanya. Tapi Nabi SAW katakan, kamu tidak mampu seperti Abu Bakar. Cukup setengah. Ya. Terlambat ada sahabat Utsman datang pulang dari negeri Syam berdagang, tiba di kota Madinah, mendengarkan berita akan adanya perang besar.
Beliau belum sempat masuk ke dalam rumahnya, belum sempat beliau mandi bersih-bersih, keringatnya masih yang melekat pada badannya, langsung beliau katakan di hadapan Rasulullah SAW, semua unta yang berjumlah 850 ekor beserta dengan muatan barang-barang, gandum, senjata, semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Saya tambahi lagi katanya 150 ekor kuda beserta muatannya. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Baru pulang. Tidak ada 1 sen dia ambil, 1 rupiah dia ambil, dia kasih istrinya di rumah, yang tidak ada. Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita ini baru sedikit sumbangannya sudah macam-macam. Ya. Sudah bangga diri, sudah merasa saya yang paling anu di situ, paling banyak sumbanganku. Berapa sumbanganmu? Ya. Kalau mau diukur dengan sumbangannya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ada di antara kita ini yang punya jasa besar untuk dakwah, tidak perlu kita terlalu bangga diri. Belum ada apa-apanya kita. Ya. Kita bandingkan dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jauh di bawah mereka. Mereka bersedekah hebat dalam sedekah. Mereka sholat malam, jangan tanya sholat malamnya mereka berapa lama mereka berdiri di malam hari. Ya, kita mau bandingkan dengan puasa sunnahnya mereka dengan puasa sunnah kita, malu kita di hadapannya Rasulullah, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran kita, tidak usah dipertanyakan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka setiap 1 pekan mereka tamatkan Al-Quran. Ada kira-kira begitu? 1 pekan, 1 bulan ada? Bisa tamatkan Quran? Ini di bulan Ramadan. Kalau di dalam Ramadan ada di antara mereka 1 hari dia tamatkan 1 kali. Jadi mereka betul-betul orang yang terhebat, terbaik dalam segala perkara. Tapi kita dapati ternyata mereka bukan orang-orang yang congkak, bangga diri, saya ini sudah begini, saya sudah begini. Tidak. Justru mereka merasa dirinya kecil di hadapan Allah. Pengorbanannya sangat sedikit dibandingkan karunia surga yang Allah janjikan bagi mereka. Fahadha Siddiqu radhiyallahu anhu yaqulu. Kata Ibnul Qayyim, inilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridho kepada beliau. Yaqulu, beliau pernah berkata, wadittu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'minin. Saya katanya berharap-harap saya ini hanyalah seutas bulu di sisi seorang hamba mukmin. Saya ini tidak ada nilainya. Kalian kenal saya ini banyak berinfak, banyak berjihad. Semua itu saya belum menjamin diri saya. Saya belum yakin bahwa saya akan selamat. Andaikan saya pun menjadi bulu yang tumbuh pada tubuh seorang mukmin, bulu ini masih lebih bagus daripada saya. Karena saya akan dihisab. Amalan saya belum tentu menjadi jaminan bagi diri saya. Bulu saya ini lebih, bulu yang ada pada diri seorang mukmin ini, itu sudah ini benda mati yang tidak akan ada hisab. Ini kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dalam sebuah athar dzakarahu Ahmadu anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kitab Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud karyanya Al-Imam Ahmad pada jilid 2 halaman 13. Wa dzikra anhu annahu kana yumsiku bilisanihi wa yaqul.
Disebutkan juga dari beliau, yakni dari sahabat Abu Bakar Siddiq, annahu kana yumsiku bilisani, bahwa beliau dahulu pernah memegang lisannya dengan lidahnya. Wa yaqulu, seraya beliau berkata, hadzal ladzi awradani al-mawaridah, inilah katanya yang akan menggiring saya kepada kehancuran. Lisan saya ini terlalu banyak dosanya. Saya sudah bilang begini, saya berkata begini, saya takut nanti di akhirat, ya, saya akan masuk ke tempat-tempat, ya, kebinasaan. Saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kata beliau, hadzal ladzi awradani al-mawaridah, inilah yang menggiring saya kepada tempat-tempat kebinasaan. Perhatikan ya. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar akan masuk ke dalam surga. Umar fil jannah, Umar akan masuk ke dalam surga. Wa Utsmanu fil jannah, Utsman juga akan masuk ke dalam surga. Wa Aliun fil jannah, Ali juga akan masuk ke dalam surga. Wa Talhatu fil jannah, Talha bin Ubaidillah akan masuk ke dalam surga. 10 sahabat yang disebutkan satu persatu oleh Nabi dalam riwayat Abu Daud. Satu di antaranya Abu Bakar Siddiq. Ternyata ucapan beliau sampai seperti ini. Ya. Beliau tidak pernah menjamin dirinya akan masuk surga. Bahkan beliau khawatir dengan ucapan-ucapannya yang sudah berlalu. Wa kana yabki katsiran wa yaqul. Dahulu sahabat Abu Bakar menangis banyak menangis, ya. Wa yaqulu, seraya beliau berkata, ubku, menangislah kalian. Fa in lam tabku fatabakau, kalau kalian tidak bisa menangis maka berusahalah untuk menangis. Menangisi dosa-dosa kita, keteledoran kita, kekurangan kita dalam merealisasikan penghambaan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ini tertipu dengan syaitan yang selalu membisikkan bahwasanya kamu sudah hebat, kamu sudah begini, kamu sudah punya amalan soleh begini, punya sedekah, punya sholat. Jangan sekali-kali. Ya. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad juga dalam kitabnya Zuhud pada jilid 2 halaman 13. Wa kana idza qama ila sholati ka'annahu 'udun min khasyatillahi 'azza wa jalla. Dahulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apabila beliau bangkit melaksanakan salat, yakni salat malam, ka'annahu 'udun min khasyatillahi 'azza wa jalla, maka seakan-akan beliau adalah sebatang kayu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau lama berdiri seakan-akan seperti kayu yang terpancang di tengah sawah, tidak bergerak-gerak. Ya, lama dia berdiri melaksanakan salatul lail dalam keadaan dia menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai amalannya yang sudah berlalu ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dahulu beliau apabila bangkit melaksanakan salat malam, ka'annahu 'udun, seakan-akan beliau adalah sebuah tongkat, ya, sebuah kayu, min khasyatillahi 'azza wa jalla, karena saking takutnya kepada Allah 'azza wa jalla. Ya. Wa utiya bi ta'irin faqallabahu. Kemudian didatangkanlah seekor burung kepada beliau. Faqallabahu, kemudian beliau bolak-balik burung itu, burung yang sudah mati. Tsumma qala, kemudian beliau katakan, ma sida min saydin wala qutiat min sajaratin illa bima dhayya'at minat tasbih. Tidaklah, katanya, seekor burung diburu, ya, diburu, ditangkap, dan tidak pula sebuah pohon ditebang, illa bima dhayya'at minat tasbih, kecuali
karena sebab sesuatu yang dia lalaikan berupa tasbih. Ini burung ini diburu oleh orang, dikejar-kejar, ditangkap, dibunuh. Ya karena burung ini mungkin ya lalai di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon ini ditebang mestinya dijaga, tapi ada orang yang jahil menebangnya tanpa hak. Mungkin karena pohon ini kurang di dalam bertasbih kepada Allah, padahal ibadahnya pohon-pohon ini, benda-benda mati ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ini katanya mungkin pernah disakiti, mungkin pernah dizalimi oleh orang, mungkin karena kelalaian kita di dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya katanya ini, mungkin pernah saya diinikan sama orang, ini saya sadar bahwasanya mungkin saya lalai di dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ucapan seorang yang tawadhu. Ya. Bukan ucapan seorang yang sombong dan bangga diri terhadap amalan-amalannya. Baik. Walamma ihtudira qala li Aisyah ya bunayyata. Tatkala beliau didatangi kematian, maka berkatalah beliau kepada Aisyah, wahai putriku, inni asabtu min malil muslimina hadhil aba'ata wa hadzal hilaba wa hadzal 'abda fa asri'i bihi ila ibnil Khattabi. Tatkala kematian mendatangi beliau, berkatalah beliau kepada Aisyah, wahai putriku, sesungguhnya saya ini telah mendapatkan dari harta kaum muslimin seperti pakaian ini. Beliau isyaratkan kepada pakaian yang beliau dapat sebagai khalifah. Kemudian bejana susu. Jadi dahulu mereka minum susu bangsa Arab ya. Ada wadah cerek begitu dituangkan di situ, itu namanya hilab. Ini katanya bejana cerek menyimpan susu ini katanya. Dan juga budak ini, jadi ada budak yang menemani beliau dalam melaksanakan tugasnya. Fa asri'i bihi ila ibnil Khattabi. Tolong katanya segera bawa semua ini ke Umar bin Khattab. Karena sesungguhnya saya khawatir ya amanah ini masih ada di tangan saya, dalam tanggung jawab saya sementara saya belum menyerahkannya kepada petugas negara yang berikutnya. Cepat kembalikan semua ini. Ini milik negara, milik kaum muslimin. Saya khawatir nanti ini menjadi sebab saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak kembalikan kepada negara? Subhanallah. Nah, ini petugas negara yang teladan ini. Ya, semua fasilitas negara dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah dia selesai ya menggunakannya, dia kembalikan kepada negara. Bukan dia berusaha untuk mengorusinya, mencurinya, menyembunyikannya, memutihkannya. Ini kan di zaman kita ini orang pemerintah ya. Di antara kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi asy-syajarata tu'kalu wa tu'dadu. Beliau juga pernah berkata, yakni Abu Bakar, demi Allah saya benar-benar sangat mengharapkan andaikan saya ini hanyalah sebatang pohon tu'kalu wa tu'dadu, yang dimakan dan ditebang. Pohon ini tidak ada hisabnya. Sementara saya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada jaminan bagi diri saya ini apakah saya selamat dari semua hisab itu satu persatu. Di depan saya ada harta saya yang banyak, ada onta-onta yang dahulu saya pelihara, ada kambing-kambing yang saya pelihara, ada sapi-sapi yang banyak saya dahulu pernah memeliharanya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya istri, ada beberapa orang saya punya anak, ada beberapa orang, semuanya saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan mereka semua ini.
Belum lagi saya pernah diangkat menjadi khalifah. Semakin banyak pertanyaan demi pertanyaan akan dicerca pada diri saya. Akan dicecar ya, ditanyakan pada hari kiamat, pada hari di mana manusia akan berdiri dalam penuh kesusahan, mandi dengan peluhnya, dengan keringatnya, matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Andaikan saya ini menjadi pohon yang ya dimakan oleh manusia, ditebang oleh manusia, ini lebih ringan permasalahannya daripada sekarang saya menjadi seorang manusia. Saya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa qala Qatadatu balagoni anna Abu Bakrin qala waditu anni khadiratun ta'kuluni dawabu. Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahullah berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, waditu anni khadiratun. Saya katanya berharap-harap menjadi tanaman hijau, ta'kuluni dawabu, yang dimakan oleh hewan-hewan. Artinya menjadi tanaman tidak ada hisabnya, tidak ada pertanggungjawabannya ya pada hari kiamat. Iya. Wa hadza Umaru qara'a surat at-Turi. Ini juga sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah membaca surat Tur, hatta idza balago, sampai ketika beliau tiba pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu lawaqi', benar-benar akan terjadi. Baka washtadda buka'uh, beliau pun menangis, dan beliau menangis dengan sejadi-jadinya, hatta marad wa adu, sampai beliau kemudian menjadi sakit dan mereka pun menjenguknya. Ya. Ini manusia-manusia yang terbaik, yaitu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala libnihi wa huwa fil mauti, Umar berkata kepada anaknya ketika beliau hendak meninggal dunia, wa yahaka dha khaddi 'alal ardi, celakalah engkau, tolong letakkan katanya pipi saya ini di atas tanah. Saya ini tidak ada nilainya. Asahu airhamani, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi saya. Tsumma qala waila ummi illam yaghfirli. Kemudian beliau katakan, celaka ibu saya jika sekiranya saya tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qada, setelah itu beliau pun meninggal dunia.
Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lailati fatukhifu. Dahulu sahabat Umar melewati sebuah ayat di dalam bacaannya pada waktu melaksanakan salatul lail. Fatukhifuhu, kemudian ayat itu ternyata membuat beliau ketakutan. Fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu, sehingga beliau pun tinggal di rumahnya berhari-hari, sehingga beliau pun dijenguk oleh manusia. Yahsabunahu maridan, mereka mengiranya sakit. Ya. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani minal bukai. Dahulu Umar, pada wajahnya terdapat 2 garis hitam karena tangisan. Jadi pipinya ditempati mengalir air mata, saking seringnya beliau menangis. Itu kemudian membekas, ya, seperti garis hitam, saking seringnya beliau menangis, ya. Wa qala lahu Ibnu Abbasin massarallahu bikal amsara wa fataha bikal futuha wa fa'ala. Kata Ibnu Abbas kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beberapa kota melalui tanganmu. Arti melalui, ya, pemerintahanmu, ya, kekuasaanmu. Wa fataha bikal futuh, dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan melalui tanganmu. Dan Allah melakukan begini dan begini melalui tanganmu. Faqala, apa jawabannya Umar ketika dipuji seperti ini? Beliau katakan, waditu anni anju la ajr wala wisrah. Saya katanya berharap-harap saya ini akan selamat, tidak ada pahala bagi saya dan tidak ada dosa bagi saya. Andaikan saya selamat, cukup saya selamat dari neraka, ya, tidak diberikan pahala yang banyak, tidak ada pula dosa bagi saya bisa selamat seperti pohon, seperti benda mati, seperti hewan-hewan ini. Kemudian saya selamat dari siksaan, ya, neraka. Ini saya sudah syukuri. Ya. Adapun jasa saya membuka kota ini, bikin kota ini, menaklukkan negeri ini, itu saya tidak terlalu bangga dengan hal itu. Karena saya takut jangan sampai justru, ya, semua itu akan menjadi tanggung jawab berat bagi saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalamnya beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud pada jilid 2 halaman 30. Pada halaman 34, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya pada jilid 1 halaman 52. Wa hadza Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah katanya sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah ridha kepada beliau. Kana idza waqafa 'alal qabri yabki hatta tabtalla lihiyatuh. Inilah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dahulu apabila beliau berdiri di sebuah kuburan, maka beliau menangis sampai janggutnya basah. Karena beliau takut, beliau belum yakin akan selamat. Beliau khawatir, beliau merasa bahwasanya dirinya penuh dengan kekurangan. Adapun orang yang ada di kuburan ini, mereka telah mati di atas keimanannya. Sehingga kata sahabat Utsman, saya ini belum ada jaminan. Wa qala, dan beliau katakan, lau annani bainal jannati wan nar. Andaikan saya, katanya, ini berada di antara surga dan neraka. Artinya belum jelas
tempatnya apakah ke neraka atau ke surga. La adri ila ayatihima yu'maru bi. Saya tidak mengerti kemanakah saya akan diperintahkan untuk dibawa kepadanya. Lakhtartu an akuna ramadan. Maka saya pasti akan memilih untuk menjadi debu. Qabla an a'lama ila ayatihima asiru. Sebelum saya mengetahui kemanakah saya akan mengarah, entah ke surga atau neraka. Ya. Wa hadha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa buka'uhu wa khaufu. Inilah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tangisan beliau dan juga rasa takutnya beliau. Wa kana yastadu khaufuhu min athnataini, tulil amali wa tibail hawa. Dahulu beliau sangat takut terhadap dua perkara, panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Qala, kemudian beliau katakan, fa amma tulul amali fayunsil akhiratah. Adapun katanya panjangnya angan-angan seseorang, maka hal ini akan membuatnya lupa dari negeri akhirat. Wa amma tibaul hawa fayasuddu anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka hal ini akan memalingkannya dari kebenaran. Ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan. Ingatlah, sesungguhnya dunia ini berpaling dalam keadaan membelakang. Wal akhiratu muqbilatun, sementara akhirat datang menghadap. Walikulli wahidatin banuna, setiap dari dunia dan akhirat ini memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirati, karena itu jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Kata beliau, janganlah kalian menjadi bagian dari anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena sesungguhnya pada hari ini yang ada adalah amalan, tidak ada hisab, yakni dalam kehidupan dunia. Wa gadan hisabun wala amal. Sementara di hari esok yang ada adalah hisab, tidak ada lagi amalan. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud dan juga Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Wa hadza Abu Darda radhiyallahu anhu kana yaqul, inilah sahabat Abu Darda, semoga Allah ridho kepada beliau, dahulu beliau pernah berkata, inna asadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamati ayyuqala li ya Abu Darda'i. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas diriku nanti pada hari kiamat, jika dikatakanlah kepadaku, wahai Abu Darda, qad alimta, sungguh engkau telah mengilmui, sungguh engkau telah mengetahui, fa kaifa amilta fima alimta, lalu bagaimanakah engkau mengamalkan sesuatu yang engkau ketahui. Artinya kita semua ini akan dihisab, hartanya akan dihisab, amalannya akan dihisab. Ya, termasuk diantaranya adalah ilmunya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini adalah sunnah, ini adalah tauhid, ini adalah syirik. Kita banyak mengetahui dari hal-hal itu. Semuanya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu law ta'lamuna ma antum la kuna ba'dal mauti lama akaltum ta'aman ala syahwatin. Dahulu juga beliau pernah berkata, andaikan kalian mengetahui apa yang akan kalian jumpai setelah kematian, lama akaltum ta'aman ala syahwatin, maka pasti kalian tidak akan memakan makanan dengan enak.
wala syaribtum syaraban ala syahwatin, dan kalian pun tidak akan meminum minuman dengan enak, wala dakhaltum baitan tastadilluna fihi, dan kalian tidak akan memasuki sebuah rumah untuk bernaung di dalamnya. Wala kharajatum ila sa'idi tadribuna sudurakum, pasti kalian akan keluar ke tanah lapang dalam keadaan kalian akan memukuli dada-dada kalian. Wa tabakuna ala anfusikum, dan kalian akan menangisi atas diri kalian. Wala wadittu anni syajaratun tu'dadu thumma tu'kalu, saya benar-benar mengharapkan agar saya ini hanyalah sebatang pohon yang ditebang kemudian dimakan. Wa kana Abdullah ibn Abbasin asfala ainaihi mithlu syirakil bali minad dumu'. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dahulu sahabat Abdullah bin Abbas, pada bagian bawah matanya ada garis yang mirip dengan tali sandal karena saking banyaknya beliau menangis. Wa kana Abu Dzar yaqul, ya laitani kuntu syajaratan tu'dadu wa ditu anni lam ukhlaq. Dahulu sahabat Abu Dzar berkata, ya laitani, alangkah celakanya saya ini, andaikan saja saya ini adalah sebatang pohon yang ditebang. Wa waditu anni lam ukhlaq, dan saya sangat berharap-harap saya ini tidak diciptakan. Wa uridat alaihin nafaqatu faqal, pernah beliau diberikan nafkah. Faqala indana ansun nahlibuha, beliau pun katakan ketika itu, di sisi kami sudah ada kambing betina yang kami perah. Artinya kami tidak butuh dengan nafkah yang diberikan oleh pemerintah ini, cukup apa yang kami punyai, karena ini nanti akan dihisap. Saya nanti di hari kiamat akan ditanya, ya kenapa kamu terima ini ya sementara kamu punya. Wa ahmiratun nunqalu alaiha, saya katanya juga punya keledai-keledai yang kami ini diangkut di atasnya. Wa muharrarun yakhdumuna, di sisi kami juga ada budak yang telah dimerdekakan, budak ini yang membantu kami. Wa fadlu aba'atin, dan juga kelebihan pakaian, kami sudah punya pakaian, kami tidak butuh dengan apa yang kalian berikan ini. Wa inni akhaful hisaba fiha, sesungguhnya aku khawatir terhadap hisab pada perkara-perkara ini. Wa qara'a Tamimun ad-Dariyu lailatan surat al-Jathiyah, sahabat Tamim ad-Dari pernah membaca surah al-Jathiyah pada suatu malam. Falamma ata ala hadhil ayati, tatkala beliau datang kepada ayat yang berbunyi, am hasibal ladzina yatahruhus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa mengira kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Ja'ala yuraddiduha wa yabaki hatta asbah, maka mulailah sahabat Tamim ad-Dari mengulang-ulangi satu ayat ini sambil beliau menangis sampai datangnya waktu subuh. Kemudian satu athar lagi kita nukilkan di sini. Iya.
Kata sahabat Abu Ubaidah, wa qala Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, sahabat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah berkata, waditu anni kafsun fadhahbahani ahli. Saya katanya sangat berharap andaikan saya ini hanyalah seekor kambing, kemudian saya disembelih oleh keluargaku, wa akalu lahmi, dan mereka pun bisa memakan dagingku, wa hasau maraki, dan mereka juga bisa menghirup kalduku, kariku, Wa qala Ibnu Abi Mulaikah berkata, anraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku katanya pernah menjumpai 30 orang dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Mereka semuanya mengkhawatirkan kemunafikan terjadi pada diri mereka. Ma minhum ahadun yaqulu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak pernah ada seorang di antara mereka berkata, sungguh dia katanya berada di atas keimanannya malaikat Jibril dan Mikail. Baik. Kita cukupkan sampai di sini majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk senantiasa menjadi orang-orang yang memperbanyak amalan solehnya sebagai bukti akan keimanan dan besarnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang munafik, bukan orang-orang yang tertipu dengan amalan-amalan solehnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.